Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Semuanya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah agar kita senantiasa dapat belajar dengan baik, mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, untuk ketua kelasnya silahkan maju ke depan, memimpin berdoa dan menyanyikan lagu nasional. Silahkan Mbak Riana untuk bisa maju ke depan. Mari teman-teman semua, agar acara berjalan dengan lancar, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqo an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratim mustaqim. Marilah teman-teman, untuk kita menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Dimohonkan teman-teman untuk berdiri. Satu, dua, tiga. Satu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih teman-teman, persilahkan untuk duduk kembali. Ya, terima kasih ya. Kita sudah menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Semoga akan menambah rasa nasionalisme dan semangat kita dalam belajar sejarah. Saya absen dulu. Untuk kelas 11 TBU, untuk kelas 10 TBU 3, saya absen dulu ya. Untuk yang tidak hadir, nanti bisa disampaikan alasannya apa. Aisyah hadir ya. Arlin, Azahra, Azahra sakit ya. Hani Aulia, Indriani, Laila Sofrianti, Miftah Puji, Naila Khairunisa, Naura Farasila, Nia Aisyah, Nurul Awalia, Regita, Riani Dewi, Rizka Aprilia Salma, Wahyu Sari Utami, Zulfa. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas kaitannya dengan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Masih ingat ya? Ya. Sebelum teori-teori masuknya Islam ada materi apa, Mbak? Hindu Buddha. Jadi pelajaran sejarah itu saling berkaitan. Ya, kebudayaan mulai dari masa praaksara, kemudian masa kerajaan, baik mulai dari kerajaan Hindu Buddha sampai dengan kerajaan Islam, itu saling berkaitan. Karena sejarah itu memang mempelajari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ingat pesan Pak Yai,
ketika sampean belajar baik di pondok maupun di sekolahan, kedua-duanya harus seimbang, harus semangat, tidak boleh mengkambing hitamkan salah satunya. Nanti kita akan membahas tentang kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Demak. Sudah pernah dengar sebelumnya? Sudah. Kalau kerajaan Samudra Pasai itu letaknya di mana coba? Aceh. Kalau kerajaan Demak di mana? Di Demak atau di Jawa Tengah. Ini nanti sebentar lagi saya akan menampilkan mulai dari tujuan pembelajaran ya sampai dengan kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Untuk kegiatan pada pagi hari ini nanti karena kita menggunakan model pembelajaran PJBL ya, itu kita berarti nanti akan menghasilkan suatu produk. Di mana produk yang akan kita hasilkan pada hari ini itu adalah peta konsep dan poster. Jadi nanti akan saya bagi kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk membuat suatu produk atau membuat suatu proyek. Ya, yang tentunya proyek tersebut juga berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu apa tadi Mbak materinya? Ya, kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Demak. Saya akan menampilkan untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sambil itu diperhatikan dulu ya, sambil ini menunggu PPT-nya tampil dulu. Saya bagi kelompok dulu saja. Karena ini ada yang nggak berangkat satu sakit ya. Ini nanti satu kelas saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama itu nanti kerajaan Demak ya, kerajaan Demak. Nanti kelompok tersebut akan membuat peta konsep. Kemudian untuk yang kelompok 2 masih kerajaan Demak yang akan membuat poster. Kemudian untuk kelompok 3 itu kerajaan Samudra Pasai yang pertama membuat peta konsep dan kelompok yang terakhir kelompok 4 itu nanti akan membuat poster. Kerajaan Samudra Pasai itu adalah kerajaan yang pertama kali di Nusantara. Ya, kemudian untuk kerajaan Demak itu pun juga kerajaan yang pertama kali tetapi di Pulau Jawa. Jadi kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di Indonesia terutama ya itu rata-rata mesti di pesisir pantai, daerah-daerah pesisir pantai atau jalur laut bagian utara. Contohnya misalkan saja Demak ya. Nah, ini saya bacakan untuk tujuan pembelajaran kita atau untuk pembuatan proyeknya. Tadi melalui pemahaman gambar peserta didik mampu menjelaskan perkembangan kehidupan sosial budaya dan agama di kerajaan Demak dan Samudra Pasai secara mendalam. Yang kedua, melalui kegiatan literasi peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangan kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan agama di kerajaan Demak dan Samudra Pasai secara mendalam. Melalui kegiatan mengamati video, peserta didik mampu bersikap kritis dan kreatif untuk menganalisis silsilah kerajaan yang ada di Demak dan di Samudra Pasai. Dan Samudra Pasai. Itu tujuan yang pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kemudian untuk sistem penilaiannya, ya, yang pertama penilaian sikap. Nanti sikap kalian selama pembelajaran akan dinilai kesopanannya, ya, terus kemudian cara berbicaranya, kemudian ketika nanti sampean menyampaikan presentasi di depan, itu nilai sikap juga akan dinilai. Ini silahkan nanti bisa diamati dulu untuk videonya. Ini yang kerajaan Samudra Pasai. Sejarah kerajaan Samudra Pasai. Wah, menarik sekali ya sejarahnya dari Kesultanan Demak. Kalau kalian menyimak ceritanya ini baik, langsung bisa jawab dong ketiga pertanyaan berikut. Sudah, ya. Raja pertama dari kerajaan Demak. Sudah. Tadi untuk video yang kalian lihat, kira-kira ada gambaran nggak seperti apa sih proses mulai pendirian suatu kerajaan Islam yang ada di Nusantara sampai dengan puncak kejayaannya, kemudian sampai dengan kemunduran kerajaan-kerajaan tersebut. Ada gambaran ya, mulai dari kerajaan Samudra Pasai ke kerajaan Demak. Ini kita membuat kesepakatan terlebih dahulu untuk pengerjaan proyeknya. Sekarang
jam 10.33 menit. Kira-kira kalau 20 menit untuk membuat peta konsep ataupun poster bisa selesai? Bisa ya? Bisa. Kalau bisa berarti mulai dari sekarang ya, mulai dari sekarang jam 10.33 menit silakan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti langsung saya bagikan kertasnya. Kemudian alat-alat yang kemarin saya umumkan untuk membawa seperti pensil warna, gunting dan lain-lain, penggaris. Bawa enggak? Bawa ya. Tinggal kertasnya saja nanti saya bagikan. Silakan bergabung di kelompoknya masing-masing seperti yang sudah saya sebutkan. Terus bisa langsung mengerjakan proyeknya. Tadi untuk proyeknya sudah saya bagi ya. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Saya bagikan kertasnya. Ini kelompok 1 ya. Kita poster ya? Iya. Bu, mau tanya. Iya. Ini kan dari buku dari informasi-informasi yang kita cari tuh ada peninggalannya tuh berupa relief. Apa itu sih Bu? Kurang paham. Relief. Iya. Oh ya. Jadi peninggalan-peninggalan yang ada di masing-masing kerajaan itu memang masih ada yang sampai sekarang itu masih bisa kita lihat dan ada yang sudah tidak bisa kita nikmati lagi. Contohnya saja misalkan kalau budaya itu biasanya kalau budaya masih ada, tetapi kalau untuk perlengkapan ya seperti halnya misalkan saja kalau kamu kerajaan apa Mbak? Samudra Pasai. Nah, kalau misalkan di kerajaan Samudra Pasai itu kan karena itu memang peninggalannya itu kan salah satunya adalah nisan ya atau makam. Jadi untuk reliefnya itu maksudnya ya kayak semacam ukir-ukiran atau yang menunjukkan misalkan saja pada nisan itu kan ada tulisan atau nama dari raja yang ada di situ. Lah itu jenis-jenis tulisannya kayak gitu. Tadi berapa? 20 menit ya kita kesepakatannya ya. Ayo waktu terus berjalan ya. Sambil dipersiapkan nanti untuk yang maju presentasi berarti semua kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan produk yang kalian kerjakan. Ya, nanti ada yang menyampaikan atau yang membacakan, menjelaskan dari karya yang sudah dibuat oleh kelompok. Kemudian nanti akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Jadi nanti apabila kelompok yang lain mau bertanya, silakan nanti bisa dijawab. Kemudian kalau ada kesulitan nanti akan saya bantu. Intinya yang pertama itu adalah kalian harus menumbuhkan rasa percaya diri pada saat presentasi ya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah hampir selesai? Kelompok 2? Hampir jadi.
Kelompok 3, yang ini apa yang sana? Oh, yang sana. Sudah mau selesai? Hampir. Ayo yang terakhir. Sudah mau selesai? Ya, gambarnya bagus sekali itu tadi yang gambar siapa, Mbak? Aisyah? Iya. Nanti saya pesan saya dilukiskan wajah saya po ya kalau bagus gambarannya kayak gitu. Bisa kira-kira bikin wajah saya? Bisa. Oh, bisa. Ayo, waktunya diperhatikan 1 menit lagi. Untuk kelompok 1 bisa persiapan nanti setelah ini maju presentasi ya. Sudah siap kelompok 1? Kelompoknya Mbak Salma sudah siap? Masih belum? Majunya presentasi mau random apa mau urut? Urut, berarti dari kelompok 1? Iya. Enggak apa-apa ya? Ya, sambil persiapan untuk maju presentasi. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan pada saat presentasi ya. Yang pertama itu adalah kalian harus percaya diri kalau kalian itu bisa untuk menyampaikan hasil diskusi atau proyek kelompoknya masing-masing. Itu yang pertama, harus percaya diri. Yang kedua, gunakan bahasa atau kosakata yang sopan. Kelompoknya Mbak Salma, kelompok 1 bisa maju ke depan. Nanti yang mau mempresentasikan siapa? Mbak Salma. Ayo Mbak, kelompok 1 bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil produk kami, yaitu peta konsep Kerajaan Demak. Mulai dari sejarah Kerajaan Demak. Awal berdiri Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak ini berdiri sekitar abad ke-15 Masehi. Pendirinya ialah Raden Patah, merupakan seorang putra Raja Demak Kertawijaya yang menikah dengan Putri Campa. Ketika Kerajaan Demak mengalami kehancuran akibat Perang Saudara tahun 1478, Demak bangkit menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pada tahun 1512, di bawah pimpinan putranya yang bernama Adipati Unus, Demak dengan kekuatan 90 buah dan 12 tentara berusaha membebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Karena pernah menyerang ke Malaka, Adipati Unus diberi gelar Pangeran Sabrang Lor atau pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Yang dimilikinya komoditas yang diekspor Kerajaan Demak antara lain beras, madu, dan lilin. Ekspor komoditas dari Kerajaan Demak diujikan ke wilayah Malaka melalui pelabuhan Jepara. Ini ialah penjelasan dari kelompok kami, yaitu Kerajaan Demak. Melalui penjelasan ini, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Mau menanggapi silakan Mbak Erlin. Silakan Mbak Erlin. Penjelasan mengenai tradisi Grebek Maulud atau upacara tradisi peninggalan Kerajaan Demak. Ya, tradisi Grebek Maulud. Nah, tradisi Grebek Maulud ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Demak yang sampai sekarang ini masih dilestarikan. Tradisi ini merupakan upacara untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad.
yang mana memiliki beberapa agenda dan diikuti oleh semua masyarakat di Demak. Dan mereka itu berbondong-bondong untuk mendapatkan gunungan, yang mana gunungan itu berisi hasil alam seperti sayuran, buah, makanan pokok, dan makanan tradisional. Demikian presentasi dari kami mengenai Kerajaan Demak, semoga bisa memahamkan kalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang proyek yang kami buat, yaitu poster dengan tema Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak berdiri sekitar abad 15 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah Raden Patah, seorang putra Raja Demak Kartawijaya yang menikah dengan Putri Jampa. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, didirikan oleh Raden Patah sekitar abad ke-15 Masehi. Raden Patah menjadi raja di Kerajaan Demak dengan gelar Senopati Jimbung Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama, diangkat oleh Ki Wanapata dengan gelar Mangkurat. Letak Kerajaan Demak yaitu terletak di Jawa Tengah, di daerah Bintoro yang awalnya merupakan sebuah kabupaten bagian dari Kerajaan Majapahit. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Tidak afdal apabila presentasi tidak ada sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Oke, Mbak Salma. Saya ingin bertanya mengenai pemimpin kerajaannya. Kan itu pemimpinnya yang pertama Raden Patah. Kemudian setelah Raden Patah wafat, siapa yang memimpin Kerajaan Demak dan berapa masa jabatannya? Terima kasih. Setelah Raden Patah wafat, digantikan oleh putranya yang bernama Adipati Yunus dan masa jabatannya adalah 3 tahun. Sudah cukup? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ini untuk Kerajaan Samudra Pasai ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu berupa peta konsep mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Pertama, sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ditemukan pertama kali lewat adanya 3 batu nisan bersurat yang ditemukan di 2 lebok Tuwe daerah Kabupaten Aceh Utara. Isi dari batu nisan tersebut menggambarkan adanya pemerintahan Islam yang terjadi pada abad ke-17 Hijriah atau 13 Masehi, merupakan bentang pertahanan terkuat di Nusantara, dipimpin Nasimuddin Al-Kamil dengan nama Semua Samudra. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita juga lebih mengenal tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia agar lebih mencintai negara Indonesia lagi dan timbul rasa semangat dan nasionalisme. Kami akhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu poster mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Mengutip buku Tinggalan Sejarah Samudra Pasai oleh Cisah 2014, Kerajaan Samudra Pasai pertama kali ditemukan lewat adanya 3 batu nisan bersurat yang ditemukan 2 di Lubuk Tue, Murah Mulia, dan 1 di Matang Ulim, daerah Kabupaten Aceh Utara. Kerajaan Samudra Pasai menjadi salah satu benteng pertahanan yang kuat di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh pimpinan angkatan perang asal Mesir, yakni Nasimuddin Al-Kamil, dengan nama semula Kerajaan Samudra. Perkembangan Kerajaan Samudra makin pesat di era kekuasaan Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1285 sampai 1297. Sultan pertama setelah naik tahta dan diangkat oleh Nasimuddin Al-Kamil, pendiri Kerajaan Samudra. Sultan Malik As-Saleh terkenal sebagai penyebar Islam di kawasan Asia Tenggara. Salah satu hal pokok yang coba ia tangkis adalah paham Syiah yang saat itu sudah banyak menyebar. Kerajaan Samudra Pasai mengalami perluasan hingga Kerajaan Pasai pada masa kekuasaan Sultan Malikul Tahir pada tahun 1297 sampai 1326. Kerajaan ini memperluas lagi jangkauannya, kemudian lahirlah Kerajaan Samudra Pasai yang berkembang hingga menjadi tempat persinggahan utama pedagang-pedagang dari timur. Hasil produknya bisa dikumpulkan. Tadi untuk kelompok 1, 2, 3, mana 3? Bisa duduk, Mbak. Terima kasih ya. Untuk refleksinya kita nanti di terakhiran saja. Sekarang saya bagikan untuk soal untuk mengukur kemampuan pemahaman kalian dalam belajar hari ini. Silakan untuk kembali ke tempat duduk seperti semula, kursinya langsung dibalik lagi. Ada yang ingin jawab soal? Dan langsung dikumpulkan kalau sudah selesai, ya 5 menit dari sekarang maksimal. Ya, terima kasih. Untuk refleksinya, untuk pertemuan hari ini, tadi kalian sudah mengerjakan suatu proyek, ya, di mana proyek yang kita buat itu adalah peta konsep dan poster. Alhamdulillah tadi untuk masing-masing kelompok untuk pembuatan poster dan peta konsepnya luar biasa sekali. Ya, semoga untuk pembelajaran selanjutnya kalian selalu menumbuhkan kreativitas dan inovasinya. Tidak hanya ketika ada acara khusus saja, tetapi setiap harinya kalian juga harus meningkatkan kreativitas dan inovasi. Jangan lupa selalu belajar dan literasinya juga selalu diterapkan. Paling tidak 5-10 menit kalian membaca buku setiap harinya. Kesimpulannya tadi untuk pembelajaran pada hari ini, tadi untuk Kerajaan Samudra Pasai ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh masing-masing kelompok. Tadi juga ada salah satu pertanyaan dari Mbak Zulfa bertanya tentang Bu, apa itu relief? Gitu ya Mbak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, nanti bisa ketemu saya di kantor, atau mungkin kalau ada yang masih mengganjal bisa ketemu saya di kantor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah ini bisa melanjutkan untuk yang jam terakhir. Terima kasih.